AHY apresiasi Simpo TV di arus mudik 2026. Amerika Serikat rilis rekaman serangan terhadap armada militer Iran. Prabowo izinkan penggunaan hutan untuk konservasi gajah. Diserang monyet liar, punggung balita luka robek. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi tim liputan mudik Simpo TV yang akan bertugas memberikan informasi terkait arus mudik dan balik lebaran 2026. Menurutnya dengan banyaknya tim yang diturunkan dapat mendukung pemerintah dalam menghadirkan informasi mudik lebaran 2026 yang aman dan menyenangkan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi Simpo TV yang menurunkan tim liputan lapangan dalam rangka memberi informasi secara objektif kepada publik terkait kondisi arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadirkan mudik Lebaran yang aman, lancar, dan menyenangkan. AHY berharap dengan adanya fokus perbaikan jalan hingga penerapan manajemen lalu lintas dapat membuat arus mudik Lebaran yang jauh lebih baik. Ada 15 tim yang akan dikerahkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga tentu disupport oleh para koresponden yang sudah ada di berbagai daerah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Simpo TV yang telah bersedia untuk menjadi mata dan telinga pemerintah. Artinya bisa juga memberikan masukan kepada pemerintah karena teman-teman nanti akan berada di lapangan secara real time, bisa menyampaikan informasi kepada publik, tapi juga sebaliknya mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan kepada kita semua, pemerintah yang hari ini mengambil sejumlah kebijakan, strategi untuk bisa menghadirkan mudik lebaran yang aman, lancar, dan menyenangkan. Agar pengalaman yang lalu yang sudah lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, tahun ini juga bisa lebih baik lagi. Sementara itu, guna mendukung pemerintah di mudik Lebaran tahun 2026, Direktur Utama Simpo TV, Aryawan, menyampaikan bahwa terdapat 15 tim liputan Simpo TV yang akan disebar di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi mengenai arus mudik di seluruh Indonesia. Aryawan menyebut liputan mudik ini merupakan tahun ketiga yang dilakukan oleh Simpo TV dan bahkan terus melakukan peningkatan kualitas dalam liputan mudik. Melepas tim mudik dan sekedar informasi Pak Menko bahwa kita ada 15 tim yang hari ini akan kita lepas, yang akan kita sebar di seluruh Indonesia, dan beberapa daerah nanti akan di backup oleh koordinator-koordinator daerah yang memang kita sudah bersiaran hampir di seluruh Indonesia. Dan Simpo TV selain bisa dilihat di terestrial, kita juga bisa disaksikan di video.com, First Media, dan IndiHome. Nah, ini tahun ketiga kita melakukan liputan untuk mudik, dan tentu setiap tahun terus kita meningkatkan kualitas daripada liputan kita, dan tahun ini kita akan banyak slot untuk memberikan informasi terkait dengan arus mudik dan arus balik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan kelancaran arus mudik dengan menyiagakan tim reaksi cepat untuk menangani kerusakan infrastruktur. Adapun fokus utamanya diarahkan pada preservasi dan juga perbaikan jalan berlubang di sepanjang jalur mudik guna menjamin keselamatan serta kenyamanan pengendara.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa tugas utama tim reaksi cepat penanganan kerusakan jalan yakni melakukan penanganan darurat dengan menggelar alat berat dan material secara cepat. Langkah tersebut diambil agar kerusakan seperti jalan berlubang yang sering memicu kecelakaan dapat segera tertangani sebelum kepadatan kendaraan memuncak. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjalankan strategi dalam mengurai kemacetan di berbagai lokasi. Terlebih berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, mobilitas mudik tahun ini akan mengalami lonjakan hingga 143,9 juta perjalanan. Kebijakan pemerintah atau strategi yang kami jalankan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengurai kemacetan di berbagai lokasi yang diprediksi akan mengalami lonjakan mobilitas. Kita melakukan survei, Kementerian Perhubungan melakukan survei. Tahun ini kurang lebih 143,9 juta perjalanan. Masyarakat melakukan perjalanan selama mudik dan juga semasa arus balik. Dan bisa lebih tinggi dari itu. Biasanya tahun lalu angka sesungguhnya realisasinya lebih tinggi dibandingkan angka survei. Oleh karena itu kita petakan 52%-nya menggunakan kendaraan pribadi. Setelah itu diikuti kendaraan roda 2. Baru yang ketiga itu transportasi bis umum. Jadi kita harus memastikan jalan-jalan yang digunakan, baik itu jalan tol, jalan utama, nasional, termasuk juga jalan-jalan arteri, kabupaten kota di sepanjang Jawa, termasuk juga Sumatera dan tempat-tempat lain dalam kondisi yang baik. Kalau dari segi kesiapan atau pemantapan, 93% mantap untuk jalan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan pembukaan 10 ruas tol fungsional menjelang mudik Lebaran 2026. Total panjang tol yang juga difungsikan mencapai 291,13 km di Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi. Secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Menjelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di berbagai wilayah. Salah satunya dengan membuka 10 ruas jalan tol fungsional dengan total panjang mencapai 291,13 km yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengoperasian tol fungsional ini bertujuan membantu mengurai kemacetan saat puncak arus mudik dan arus balik. Meski belum beroperasi secara komersial, sejumlah ruas tol dinilai sudah layak digunakan secara terbatas selama periode Lebaran. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi karena memang mungkin sedikit lagi finishing, lagi ada tahapan terakhir yang harus dituntaskan. Tapi secara darurat atau secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Ada 3 ruas di Sumatera, kemudian 6 ruas di Jawa, dan 1 ruas di Kalimantan, sehingga totalnya ada 10 ruas jalan tol fungsional yang disiapkan periode libur Lebaran Idul Fitri oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa ruas yang difungsikan antara lain Tol Sigli Banda Aceh, Tol Kayu Agung Tebing Tinggi Parapat, dan Tol Palembang Betung di Sumatera. Sementara di Jawa terdapat Tol Serang Panimbang, Tol Bogor Ciawi Sukabumi, hingga Tol Probolinggo Banyuwangi, serta Tol Balikpapan IKN di Kalimantan. Pemerintah berharap tambahan jalur ini dapat membuat perjalanan mudik Lebaran 2026 lebih lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Provinsi Lampung mulai terlihat. Pengelola tol bahkan mencatat volume kendaraan yang masuk ke ruas tol Bakauheni terbagi besar dan juga telah meningkat hingga 40% dibandingkan dengan hari normal.
Peningkatan arus kendaraan pemudik mulai terlihat di Jalan Tol Bakauheni, Terbanggi Besar, Lampung sejak 10 hari menjelang Lebaran. Di gerbang Tol Bakauheni Selatan, volume kendaraan yang melintas tercatat meningkat antara 30 hingga 40% dibandingkan hari normal. Pihak pengelola tol menyatakan jumlah ini bakal terus meningkat hingga puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 18 Maret mendatang. Pada arus mudik 2026 ini, sebanyak 12 rest area telah disiapkan di sepanjang ruas tol yang bisa dipakai untuk istirahat dan penerapan delaying system. Sementara untuk mengantisipasi antrean, petugas menyiapkan mobile reader di gerbang tol serta layanan top up saldo bagi pengguna jalan yang kekurangan saldo kartu elektronik. Selain itu, pada arus mudik ini pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 30% yang berlaku pada 15 sampai 16 Maret dan 26 sampai 27 Maret. Puncak arus mudik itu diperkirakan di tanggal 18 dengan total kendaraan mencapai 4.500 kendaraan gitu ya. Tapi sebetulnya mulai dari H-10 sudah mengalami peningkatan di gerbang tol Bakauheni Selatan berkisar antara 30 sampai 40% dari line normal gitu. Pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dan memanfaatkan rest area untuk beristirahat, terutama di titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang ruas tol. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mendukung dan juga mensukseskan berbagai program pemerintah. Hal ini disampaikan Kapolri saat kegiatan buka puasa bersama TNI Polri yang digelar di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Kegiatan buka puasa bersama TNI dan Polri digelar sebagai momen untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat sinergi antara dua institusi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri memiliki peran penting dalam mengawal dan mengamankan program-program pemerintah. Menurut Kapolri, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di tengah dinamika konflik global. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong berbagai program strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kapolri menyebut sejumlah program prioritas seperti Asta Cita, program prioritas nasional, hingga program hilirisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, TNI dan Polri juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pembangunan nasional lainnya. Melalui sinergi dan kerjasama yang kuat, diharapkan berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga menyatakan siap mendukung dan juga membantu Polri dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Lebaran di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyampaikan, TNI Angkatan Darat siap mendukung Polri dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, kesiapsiagaan prajurit TNI merupakan bagian dari tugas dalam menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Doni menjelaskan pengerahan personel TNI akan dilakukan untuk membantu pengamanan, terutama di berbagai objek vital dan titik-titik strategis. Persiapan mudik kita selalu siap. TNI Angkatan Darat tidak mungkin kita menjaga kedaulatan, keamanan negara ini, termasuk Polri mungkin seluruh 100% kita kerahkan untuk melaksanakan cuti, tidak. Jadi kita ada siaga, ya itu tadi yang saya sampaikan, kesiapsiagaan ini untuk menjaga tetap produktivitas di daerah ibu kota sini maupun ibu kota provinsi. Yang jelas kita siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama kita menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1447 ini. Meski demikian, jumlah personel TNI Angkatan Darat yang akan diterjunkan masih dalam proses penentuan. TNI Angkatan Darat dipastikan siap mendukung pengamanan masyarakat agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jihan Nabila Diaur Rahmat, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, Pemkot Sukabumi menyalurkan bantuan Hari Raya bagi penarik beca dan juga kusir delman sebanyak 340 orang. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada para pekerja transportasi tradisional menjelang Lebaran.
Suasana hangat terasa di ruang utama Balai Kota Sukabumi, Jumat 13 Maret 2026. Ratusan penarik beca dan kusir delman yang sehari-hari menggantungkan hidup dari transportasi tradisional berkumpul menerima KDD dari pemerintah Kota Sukabumi. Bagi para penarik beca dan kusir delman, bantuan tersebut bukan sekedar simbol perhatian pemerintah, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap peran mereka yang masih setia melayani masyarakat di tengah modernisasi transportasi. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal seperti penarik beca dan kusir delman. Menurut Ayep, keselarasan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin menjadi kunci dalam membangun kota yang sejahtera. Ia menegaskan, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Karena itu, pemerintah kota terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan umat. Dalam kesempatan tersebut, Ayep Zaki juga mengungkapkan rencana pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh penarik beca dan kusir delman di Kota Sukabumi. Secara keseluruhan, penerima bantuan berjumlah 340 orang yang terdiri dari 100 penarik beca dan 240 kusir delman. Pada acara tersebut, bantuan KDD diserahkan secara simbolis kepada 100 orang penerima. Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para pekerja transportasi tradisional. Harapannya, para penarik beca dan kusir delman dapat bekerja dengan lebih tenang karena memiliki perlindungan kerja yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.627 personel gabungan yang terdiri dari berbagai unsur serta instansi terkait dikerahkan dalam operasi Ketupat 2020. Sebanyak 1.627 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait dikerahkan dalam operasi Ketupat 2026. Kombes Pol Adi Wijaya di Mapolrestabes Bandung mengatakan terdapat 1 pos terpadu, 16 pos pengamanan, dan 6 pos pelayanan yang didirikan di Kota Bandung. Pos tersebut berfungsi untuk melayani masyarakat. Salah satu tugasnya ialah mengurai kemacetan. Pelaksanaan operasi Ketupat 2026 ini kita menggelar 1.627 personil yang kita gelar di 61 pos terpadu, kemudian ada 16 pos pengamanan, dan ada 6 pos pelayanan. Nah, tentunya ini kita berharap bahwa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang mudik maupun juga ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Mulai nanti malam pada pukul 00, seluruh personil sudah memasuki pos-pos pelayanan maupun pos-pos pengamanan yang sudah dipersiapkan. Nantinya, ribuan pasukan mulai menempati pos-pos yang dibangun guna kelancaran operasi Ketupat 2026 pada Jumat 13 Maret 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengatakan, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah guna melancarkan perjalanan mudik atau kegiatan wisata masyarakat. Ia memperkirakan sejumlah tempat wisata di Kota Bandung dipadang pengunjung, diantaranya Saung Angklung Ujo dan kolam renang Karangsetra, serta pusat perbelanjaan. Agar masyarakat merasa aman saat berwisata di Kota Bandung, Pemkot akan mengantisipasi praktik pungutan liar. Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandung disebutnya akan berjaga di lokasi wisata dan pusat perbelanjaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan kelayakan bus angkutan mudik digelar di Terminal Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Dalam kegiatan rem cek terjadi momen lucu saat seorang sopir bus takut disuntik saat menjalani pemeriksaan kesehatan. Petugas kesehatan dan polisi pun sempat membujuk agar sopir tersebut tetap menjalani pemeriksaan demi keselamatan perjalanan mudik. Seorang supir bus bernama Justin terlihat takut saat akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis dalam agenda pemeriksaan kelayakan bus yang digelar di Sub Kabupaten Bogor beserta di Sub Provinsi Jawa Barat di Terminal Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Supir bus itu tampak ketakutan saat petugas akan melakukan pengambilan sampel darah menggunakan jarum suntik. Petugas kesehatan bersama aparat kepolisian pun berusaha memberikan penjelasan dan membujuk agar supir tersebut tetap menjalani pemeriksaan demi keselamatan penumpang dan kelancaran perjalanan mudik.
Setelah dibujuk selama beberapa saat, supir bus tersebut akhirnya bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk memastikan armada bus yang akan digunakan saat mudik Lebaran 2026 dalam kondisi aman dan layak jalan. Selain memeriksa kondisi kesehatan supir, petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan bus. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi rem, lampu, spion, alat pemecah kaca, hingga pintu darurat. Bus yang dinyatakan memenuhi standar keselamatan langsung ditempeli stiker dari Dinas Perhubungan sebagai tanda telah melalui uji kelayakan dan aman untuk beroperasi. Seperti apa, Bang? Ya, memuaskan lah, senang. Jadi kita bisa tahu apa kita sendiri. Ya. Tahu kesehatan. Nah, tadi emang sempat takut jarum suntik atau gimana sih? Ya, kalau takutnya masalah takut jarum aja. Kalau jarum? Emang baru pertama kali atau gimana? Ya kalau jarum dari dulu memang saya paling takut saya. Oh, paling takut? Oh, sensitif? Iya, sensitif saya masalah jarum. Tapi tadi dicek juga ya? Cek. Kondisinya gimana tadi hasilnya, Bang? Baik. Baik semuanya? Oke. Tapi kondisinya udah aman ya? Udah siap ya? Aman, kendaraan juga aman. Pagi hari ini kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dari Denpom, Polres Bogor, dan Jasa Raja melaksanakan kegiatan rutin pada angkutan lebaran terkait dengan inspeksi keselamatan atau ramcek. Ini adalah inspeksi keselamatan yang keempat kegiatan kita di Kabupaten Bogor setelah di Cibinong, di Luliang, di Peron Asrop, dan hari ini di Cilengsi. Dan hasil dari hari ini masih berproses. Sampai hari ini 12 kendaraan yang sudah kita periksa, dan alhamdulillah dari ke-12 kendaraan itu hanya ada satu kendaraan yang lampu remnya mati, dan itu kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Oh ya, selain kita melaksanakan pemeriksaan kepada kelayakan kendaraan, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin kepada para pengemudi di Terminal Cilengsi ini. Ini untuk memastikan bahwa para pengemudi angkutan umum, khususnya angkutan bus reguler yang ada di Terminal Cilengsi ini semuanya sehat, semuanya bebas narkoba, sehingga keselamatan para penumpang bisa kita jaga. Dari total 12 bus yang telah diperiksa, petugas menemukan satu bus yang belum memenuhi kelayakan lantaran lampu rem dalam kondisi mati sehingga harus segera dilakukan perbaikan. Kegiatan inspeksi keselamatan atau remcek ini merupakan bagian dari persiapan angkutan mudik lebaran dan sebelumnya telah dilaksanakan di 4 titik berbeda di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan tank diduga Israel tewaskan pendeta Lebanon. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang juga menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan tersebut diklaim berhasil menargetkan pesawat militer, kendaraan truk, dan juga kapal yang digunakan pasukan militer Iran. Rekaman yang dirilis militer Amerika menunjukkan serangan presisi yang menghantam sejumlah target militer Iran, termasuk pesawat di pangkalan udara serta kendaraan militer di darat. Dalam video tersebut, ledakan besar terlihat menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diklaim digunakan untuk operasi drone dan rudal milik Iran. Militer Amerika menyatakan serangan juga menargetkan kapal dan perahu militer Iran, termasuk sejumlah kapal yang diduga terlibat dalam operasi di perairan Teluk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi udara Amerika Serikat di Iran yang kini telah memasuki hari ke-12 sejak dimulainya operasi militer tersebut. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, operasi militer ini telah menargetkan ribuan objek militer di Iran, termasuk fasilitas rudal dan kapal angkatan laut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Yunani menggelar aksi demonstrasi di ibu kota Athena untuk memprotes serangan militer terhadap Iran. Massa berjalan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai bentuk penolakan terhadap operasi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah.
Ribuan demonstran berkumpul di pusat kota Athena sebelum melakukan long march menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan anti-perang, serta menyerukan agar serangan terhadap Iran segera dihentikan. Aksi protes ini diorganisasi oleh serikat buruh, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi politik yang menentang intervensi militer di Timur Tengah. Polisi Yunani mengerahkan pengamanan ketat di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kerusuhan selama aksi yang sedang berlangsung. Pihak kepolisian memperkirakan lebih dari 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut yang berlangsung damai tanpa insiden besar. Demonstrasi ini menjadi salah satu gelombang protes internasional yang muncul di berbagai negara, menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan warga kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Piri Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pada pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Piri Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan, sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan terhadap sebuah kapal minyak di dekat pelabuhan Barsa, Irak memicu kebakaran besar dan juga menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Insiden ini memaksa otoritas Irak menghentikan sementara operasi di seluruh pelabuhan ekspor minyak di kawasan tersebut. Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kapal besar dilalap api di perairan dekat pelabuhan Basra. Nyala api besar dan asap hitam tebal terlihat membumbung ke langit menandakan terjadinya kebakaran hebat di atas kapal tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyatakan serangan terjadi pada Kamis dini hari dan menyebabkan otoritas keamanan terpaksa menghentikan operasional di seluruh terminal minyak Irak di kawasan selatan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan fasilitas energi serta mencegah risiko kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur minyak strategis di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Insiden di Basra menambah daftar panjang gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah fasilitas pemerintah di Muharraq, Bahrain setelah serangan yang juga dikaitkan dengan Iran. Video insiden tersebut dirilis Kementerian Dalam Negeri Bahrain di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk. Rekaman video yang menunjukkan kepulan api besar dan juga asap tebal membumbung dari area fasilitas di wilayah Muharraq yang terletak di timur laut ibu kota Manama. Otoritas Bahrain menyatakan kebakaran tersebut terjadi setelah serangan yang diduga menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar di area tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat setempat segera dikerahkan untuk mengendalikan api serta mengamankan lokasi dari dampak lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengimbau warga di sekitar Muharraq untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela sebagai langkah antisipasi terhadap asap beracun dari kebakaran tersebut. Serangan terhadap fasilitas energi dan juga infrastruktur di kawasan Teluk terus meningkat sejak meletusnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Insiden ini kembali menunjukkan risiko nyata meluasnya konflik di Timur Tengah yang kini mulai menyentuh negara-negara Teluk dan infrastruktur energi strategis milik negara di sekitar kawasan Teluk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 13 ton ke Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia melalui wilayah Azerbaijan. Sebuah pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Azerbaijan dengan membawa bantuan kemanusiaan untuk Iran. Total bantuan yang dikirim mencapai 13 ton, berisi berbagai perlengkapan dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari upaya Moskow untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada Iran di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan.
Azerbaijan menjadi jalur transit penting dalam distribusi bantuan tersebut sebelum selanjutnya dikirim menuju wilayah Iran yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pengaruh perang Iran krisis pasokan bahan bakar mulai dirasakan di India dan juga Bangladesh. Kelangkaan energi tersebut mempengaruhi sektor transportasi dan dunia usaha, serta menambah tekanan terhadap ekonomi di kedua negara Asia Selatan tersebut. Pemerintah India menggunakan kewenangan darurat untuk meminta perusahaan penyulingan minyak mengalihkan lebih banyak pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun langkah tersebut disebut memperketat distribusi BBM bagi sektor usaha, termasuk restoran dan juga industri perhotelan yang mulai merasakan dampak keterbatasan pasokan energi. Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh, di mana pemerintah membentuk komite khusus tingkat kabinet untuk menyusun strategi penanganan krisis energi yang terjadi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dan gangguan pasokan global. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah telah memicu kekacauan di sektor ketahanan energi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, otoritas militer Thailand merilis gambar sebuah kapal kargo berbendera Thailand yang terbakar di Selat Hormuz. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk akibat konflik yang juga melibatkan Iran dan Amerika. Gambar yang dirilis Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan sebuah kapal kargo berbendera Thailand mengalami kebakaran hebat saat berlayar di perairan Selat Hormuz yang terkenal dengan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dalam rekaman resmi tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung dari bagian dek kapal, menandakan terjadinya kerusakan parah pada struktur badan kapal dan juga sejumlah bagian muatan. Otoritas Thailand menyatakan kapal tersebut diduga terkena serangan saat melintasi jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Insiden ini kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang juga dilalui sebagian besar distribusi energi global di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong pemerintah untuk mempertajam program prioritas di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang memicu efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dilakukan guna memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Said menilai program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sedangkan program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak atau multi-years. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan penajaman subsidi. Pasalnya, banyak penyaluran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mencapai hingga 80%. Maka saya punya keyakinan bagian dari masukan kepada pemerintah yang pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun sama. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017, Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, organisasi masyarakat Laskar Merah Putih menyoroti situasi konflik Timur Tengah dengan menjaga perdamaian di tengah gejolak dunia saat ini. Hal ini disampaikan Ketua Ormas LMP saat buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Jakarta. Untuk membantu masyarakat dan anak yatim piatu, organisasi Laskar Merah Putih menggelar buka puasa bersama dan santunan kepada 200 anak yatim piatu di Jakarta. Di sela-sela acara, Ketua Umum Organisasi Laskar Merah Putih, Arsyad Chanu, juga menyoroti situasi nasional terkait konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dirinya berharap agar kepemimpinan Presiden Prabowo dapat terus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian global serta menjaga toleransi antar umat beragama di dalam negeri. Alhamdulillah, kita adakan kegiatan Laskar Merah Putih di bulan Ramadan ini. Sekalian kita silaturahim kepengurusan Markas Besar Laskar Merah Putih, juga sekalian Laskar Merah Putih mengadakan santunan untuk anak-anak kita yatim piatu. Dia bagian anak-anak bangsa. Itu tugas kita untuk membina anak-anak kita yang panti asuhan. Saran saya, semoga kan pemimpin Republik Indonesia kita, Bapak Presiden Prabowo, telah diberi kuasa untuk perdamaian untuk umat dunia. Dan untuk Laskar Merah Putih itu untuk terkait menjaga perdamaian dan kondisivitas di Indonesia. Ya, kita saling menghargai sesama umat beragama ya, saling menghormati sesama umat beragama, kita saling mendukung perdamaian umat beragama. Itu aja. Sekian. Kita saling menjaga umat beragama, sesama agama, kita saling menjaga kondusivitas nasional, kita saling mendukung yang telah Pak Presiden Prabowo yang diamanatkan untuk perdamaian. Dalam acara ini, selain menjalani silaturahmi, sekaligus Ormas Laskar Merah Putih dapat saling menjaga sesama umat beragama dan menjaga kondusivitas nasional. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gus Yakut resmi ditahan KPK. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto mengaku puas dengan kinerja Danantara selama setahun. Presiden menegaskan agar manajemen tidak menyampaikan laporan keuangan yang palsu. Dalam acara syukuran 1 tahun berdirinya Danantara pada 11 Maret 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pimpinan BUMN dan manajemen agar tidak memanipulasi laporan keuangan. Ia menegaskan praktik semacam itu merusak tata kelola perusahaan negara dan menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan aset strategis bangsa. Meski memberi peringatan tegas, Presiden Prabowo menyatakan puas dengan kinerja Danantara selama 1 tahun terakhir. Laporan awal yang diterimanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset, menandakan konsolidasi manajemen di bawah Danantara mulai menunjukkan hasil positif. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara, daya kekuatan energi Anagata masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia. Satu manajemen bisa ngelola 1000 entitas. Presiden Prabowo juga menyoroti kompleksitas pengelolaan
perusahaan BUMN yang tersebar di lebih dari 1.000 entitas. Ia menegaskan konsolidasi melalui Danantara bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terarah, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan niat baik dan profesionalisme manajemen tetap menjadi kunci keberhasilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tausiah Muhammad Quraisy Shihab pada peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan bukanlah perpecahan, melainkan kekuatan untuk persatuan. Acara peringatan Nuzulul Quran bertema mewujudkan Al-Quran sebagai rahmat alam semesta yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Maret berlangsung hikmat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para ulama dan tokoh agama yang hadir, terutama kepada ulama tafsir Muhammad Quraisy Shihab yang menyampaikan tausiah singkat namun penuh makna. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai ceramah Quraisy Shihab memberi pencerahan mengenai nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya tentang perdamaian serta pentingnya menyikapi perbedaan dengan bijak. Ia juga mengaku tersentuh oleh penjelasan mengenai konsep keadilan dan makna kepemimpinan sebagai amanah besar dari Tuhan yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang disampaikan yaitu tentang keadilan dan juga tentang takdir seorang pemimpin yang dipercaya oleh bangsa dan rakyat. Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Suasana spiritual semakin terasa saat lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Qari Buddha Mzian Fahrezi, juara pertama MTQ Internasional Al-Ahmed ketiga di Irak. Momen mengharukan terjadi ketika Presiden Prabowo membantu Quraisy Shihab turun dari panggung dengan penuh perhatian, yang disambut tepuk tangan para hadirin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Wakil PM Australia Richard Marles di kediamannya Kertanegara. Pertemuan membahas isu strategis dan juga memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. Malam Rabu 11 Maret, Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan berlangsung hangat dengan sambutan langsung dari Presiden Prabowo di depan pintu kediaman. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi santai mengenai sejumlah isu strategis dan dinamika kawasan yang menjadi perhatian bersama. Suasana cair mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia-Australia yang telah terjalin selama ini. Pertemuan ini juga dianggap mendorong penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang. Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 90.000 hektar untuk mendukung upaya konservasi gajah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa langka dan habitat alaminya di Indonesia. Kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia. Upaya perlindungan satwa liar kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah meningkatnya ancaman terhadap habitat alami di berbagai wilayah. Kondisi tersebut mendorong langkah baru untuk menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera dan gajah Borneo yang populasinya terus tertekan. Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan instruksi Presiden khusus untuk memperkuat program penyelamatan gajah di Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah pemerintah melihat penurunan drastis wilayah kantong habitat gajah di sejumlah daerah. Tercatat secara saintifik, dulu ada 42 kantong gajah di Indonesia.
ketika pertama kali Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri Kehutanan, saya cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan punah. Bahwa awalnya King Charles meminta 10.000 hektar, beliau serahkan 20.000 hektar, bahkan sekarang menjadi 90.000 hektar. Semuanya diperuntukkan untuk menjaga habitat gajah di Sumatera. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi gajah Sumatera. Luas kawasan yang disiapkan bahkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 90.000 hektar. Komitmen tersebut sebelumnya diumumkan di Aceh dan kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut aktivis internasional memuji Presiden Prabowo Subianto atas kepedulian pada konservasi gajah Sumatera. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia. Di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 12 Maret, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden khusus untuk menyelamatkan gajah Sumatera dan gajah Borneo mendapat apresiasi dari aktivis konservasi internasional. Banyak pegiat lingkungan menilai langkah ini sebagai tanda pemerintah memberi perhatian serius pada perlindungan satwa liar dan habitatnya. Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia. Kekhawatiran terhadap masa depan gajah di Indonesia memang nyata. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah kantong habitat gajah menyusut dari 42 menjadi sekitar 21 akibat kerusakan hutan, fragmentasi wilayah, dan konflik manusia satwa. Tanpa intervensi pemerintah yang kuat, kerusakan habitat diperkirakan akan terus berlanjut dan mengancam kelangsungan populasi satwa ikonik Indonesia ini. Instruksi Presiden yang disiapkan akan memerintahkan kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelamatkan populasi gajah dan memulihkan habitatnya. Raja Juli Antoni menekankan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap gajah bukan sekedar faktor personal, melainkan bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.518 huntara telah dibangun di Kabupaten Gayoles untuk korban bencana. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung sebelum Lebaran. Sebanyak 1.518 hunian sementara untuk warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Gayoles, Aceh telah selesai dibangun hingga Selasa 10 Maret 2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 88% dari total target 1.713 unit huntara yang disiapkan pemerintah bagi korban bencana. Kepala BNPB Letjen Suharyanto berharap seluruh pembangunan huntara dapat segera rampung, sehingga warga yang masih tinggal di tenda pengungsian bisa segera menempati hunian yang lebih layak. Ia juga menargetkan masyarakat terdampak sudah dapat merayakan Idul Fitri di tempat tinggal sementara tersebut. Setelah semuanya masuk huntara, insya Allah tidak ada lagi mulai besok yang tinggal di tenda, supaya semuanya bisa mengikuti atau menikmati Lebaran tahun 2026 dalam kondisi yang lebih baik. Itu harapannya. Sementara itu, warga yang masih menunggu proses pembangunan huntara akan ditempatkan di lokasi yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja milik pemerintah daerah.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan bahan pokok dan kebutuhan non-pangan bagi keluarga yang baru menempati Huntara untuk mencukupi kebutuhan selama 10 hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, BPI dan Antara mencatat prestasi gemilang di tahun pertamanya. Return on Asset meningkat 300% membuat Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya. Sektor pengelolaan aset negara mencatat kemajuan signifikan setelah 1 tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga melihat kinerja lembaga ini, terutama setelah laporan menunjukkan return of asset meningkat lebih dari 300% sepanjang 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam acara syukuran ulang tahun Danantara yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Rabu 11 Maret 2026. Kepala negara menekankan bahwa manajemen terpusat menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mengonsolidasikan pengelolaan lebih dari 1.000 perusahaan negara, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Ia menyoroti sejarah pembentukan BUMN sejak kemerdekaan untuk membangun industri strategis nasional, mulai dari tekstil, kertas, hingga farmasi, dan mencontohkan PT Pertamina Persero yang memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Meski capaian return of asset sangat tinggi, Presiden mengingatkan target ideal pengembalian aset belum tercapai. Ia menekankan bahwa perusahaan sehat seharusnya memiliki return of asset minimal 10%, dan jika Danantara mencapai 5%, kontribusi bisa menyentuh $50 miliar atau sekitar 800 triliun rupiah per tahunnya. Presiden meminta pimpinan Danantara terus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas resmi ditahan KPK, memakai baju tahanan Gus Yakut membantah menerima aliran dana kasus kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada Kamis malam. Gus Yakut ditahan usai lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah memakai baju tahanan, Gus Yakut mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeser pun aliran dana dari kasus kuota haji tersebut. Menurutnya semua itu dilakukan demi keselamatan umat. Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kuota haji bersama staf khusus Menteri Agama Isaf Abidal Aziz atau Gus Alex. Namun KPK baru menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas saja. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya menstabilkan harga pasar serta memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Lebaran Idul Fitri 2026, pemerintah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menggelar bazar murah. Sejumlah kebutuhan pokok dijual di bawah harga pasaran. Antusias masyarakat di 13 desa mendatangi pasar murah di Aula Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir dijual dengan harga di bawah pasaran. Salah seorang warga mengaku diadakannya pasar murah jelang Lebaran Idul Fitri 2026 sangat membantu di tengah kebutuhan hidup. Selisih harga pun jauh lebih murah dibanding di pasaran. Sembako. Itu udah duluan beras, minyak, gula, terigu. Iya. Ini telur. Iya. Ini telur di pasar 30, ini 26. 26. 4.000 ya. Gimana Bu? Terbantu nggak Bu? Terbantu, alhamdulillah.
Bisa lebaran dong, Bu? Ya, ini buat lebaran. Oke, dengan Bu siapa? Dengan Ibu Yanti Bu dari Yanti. Desa Cijujung Tengah RT 7 RW 4. Sementara itu, Kasih Ekonomi Pembangunan Kecamatan Sukaraja, AI Maimunah, mengungkapkan gerakan Pangan Murah digelar 1 hari ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bogor dan Bulog dalam upaya menyeimbangkan harga pasar menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2026. Kita hari ini mengadakan GPM, emang tiap bulan ya udah rutinitas. Alhamdulillah antusias masyarakat banyak sekali ini sampai kita mengadakan nomor antrian karena peminatnya terlalu banyak karena kita menekan harga pasaran juga, jadi kita harga murah, kualitasnya bagus, jadi masyarakat antusiasnya. Emang di jelang hari raya, emang harga pada naik juga? Oh tentu dong, cabai aja melambung, cabai bawang di sini alhamdulillah bisa murah, bisa mengimbangi harga pasaran. Harga beras sendiri, Bu? Harga beras di sini alhamdulillah kita harga beras 60.000, sementara di pasaran harga beras yang 5 kilo itu harga sampai 80.000. Berapa hari nih, Bu? Berapa? Dagang itu berapa hari? Sehari aja karena kita emang GPM ya, jadi sehari aja hari ini, nanti ada lagi bulan. Diharapkan dengan adanya gerakan Pangan Murah kebutuhan Hari Raya Idul Fitri terpenuhi di masyarakat, sehingga di hari Lebaran nanti bisa merayakan dengan sukacita. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kabar baik bagi Anda warga Jakarta, bus Transjakarta resmi mengoperasikan rute baru dengan kode SH12 yang menghubungkan Terminal Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Rute baru ini diluncurkan untuk mendukung perjalanan mudik lebaran warga Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah Provinsi Jakarta melalui PT Transjakarta resmi mengoperasikan layanan rute terbaru Blok M Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak 12 Maret 2026. Dengan tarif Rp3.500, warga Jakarta dapat menempuh perjalanan menuju bandara dengan estimasi waktu 3 hingga 4 jam. Untuk tarif perjalanan, PT Transjakarta akan mengevaluasi tarif perjalanan 3 bulan pasca diresmikan, mengingat beban biaya subsidi dan operasional rute bus yang menghabiskan panjang perjalanan hingga 65,1 km. Ya pemirsa, bus Transjakarta merilis jalur baru yaitu jalur 6 yang ada di Terminal Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang total ada 24 titik perhentian bus yang nantinya akan berpergian dan juga berpergian melalui dari Terminal Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang setiap harinya dari bus Transjakarta ini menyediakan total ada 14 unit bus, di mana dengan estimasi waktu menunggu itu sekitar 10 hingga 15 menit setiap harinya, di mana memang bus yang bergantian berangkat dari Terminal Blok M ini kita dapat menunggu selama 10 hingga 15 menit. Selain dari total unit bus, juga memang operasional dari bus Transjakarta yang melayani ke Bandara Soekarno-Hatta ini pemirsa memang operasional mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jika memang kalau pemirsa saksikan, ini memang jalur dari Transjakarta ini menghubungkan kawasan yang ada di Jakarta dan juga di daerah yang ada di kota Tangerang, di mana memang dapat dilalui ataupun melalui menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Kalau memang kita bisa melihat pemirsa, memang ada 14 unit bus, kemudian juga operasionalnya buka dari jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Hanya dengan 3.500 selama kurun waktu 3 bulan ini, masyarakat dapat menggunakan ataupun memanfaatkan dengan baik layanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat yang hendak berpergian, yaitu merayakan Lebaran Idul Fitri menuju ke kampung halaman masing-masing dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Kalau untuk sisi harga, ini kita bisa melihat 3.500 ini akan bertahan selama 3 bulan kurun waktunya, dan nantinya akan mendapatkan evaluasi peningkatan harga di kisaran 10.000 hingga 15.000 rupiah. Dan kita bisa melihat memang
masyarakat yang menggunakan layanan ini cukup antusias. Kita akan coba bertanya salah satu dengan masyarakat yang ada di sini. Di sebelah kiri saya sedang menelpon begitu. Kita coba di depan kami. Ini ada salah satu penumpang masyarakat yang menggunakan dari layanan bis SH12 dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Bapak, halo, boleh izin Bapak, namanya siapa Bapak? Guntaran. Bapak Guntaran. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa menggunakan layanan bis SH12 dari Blok M menuju ke Soekarno-Hatta Bapak? Ongkosnya murah. Oke, selain itu ya lebih nyaman daripada bis yang di Dan Mogot. Oke. Berarti ini memang kalau dari sisi harga murah dan juga kalau dari waktu Bapak sendiri melihatnya gimana Pak, estimasi ke bandara? Saya siapkan waktu 3 jam lah dari rumah. 3 jam? Ya. Ya. Berarti Bapak ini rencana mau ke Bandara Soekarno-Hatta mau naik pesawat atau? Saya hanya jemput penumpang. Jemput penumpang? Ya. Oke. Berarti estimasi 3 jam begitu Bapak? Ya, 3 jam. Berarti biasanya sebelum ada rute ini Bapak biasanya dari mana Bapak? Biasanya naik kereta api dari Manggarai. Manggarai. Ya. Baik. Bapak terima kasih Bapak. Kita coba pemirsa tanya satu penumpang lagi. Tadi ini saya lihat ada di belakang Bapak Guntaran begitu. Ini kita harus pelan-pelan karena memang busnya sedang berjalan begitu. Bapak, halo, namanya siapa? Oke, kalau masih. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita tadi mendengarkan informasi dari salah satu penumpang masyarakat yang aktif menggunakan layanan Transjakarta ini, di mana memang dari sisi harga yang cukup terjangkau 3.500, memang kendalanya cuma satu pemirsa, di mana memang sisi estimasi waktu harus memakan waktu 3-4 jam. Jadi bagi pemirsa yang hendak ke Bandara Soekarno-Hatta dari terminal Blok M, khususnya dari SH12 yang ada di Blok M ini sendiri, memang harus mempersiapkan estimasi waktu dari 3 jam hingga 4 jam menuju bandara, di mana nanti titik pemberhentian yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini ada di terminal ataupun stasiun kereta bandara yang ada di kawasan ataupun area dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Di mana? Tertarik? Dan dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lewat Koperasi Desa Merah Putih, petani di Pasuruan kini lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Harga pupuk pun dijamin murah dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Petani di Desa Gejuk Jati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kini lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi. Mereka tidak perlu lagi pergi ke desa lain karena pupuk tersedia di Koperasi Desa Merah Putih Gejuk Jati. Ketua KDMP Gejuk Jati, Muklason, mengatakan petani bisa merebus pupuk urea seharga Rp90.000 per sak atau 50 kg sesuai harga dari pemerintah. KDMP Gejuk Jati memiliki gerai khusus yang menampilkan alur pembelian dan daftar harga berbagai pupuk bersubsidi seperti pupuk NPK kakao Rp132.000 per sak, NPK Ponska Rp92.000 per sak, ZA Rp68.000 per sak, dan pupuk organik petroganik Rp25.600 per sak. Produk unggulan kami ini bisa menembus pupuk langsung ke kedai kami dengan harga sesuai dari pemerintah Rp90.000. Manajer penjualan Jatim 4 PT Pupuk Indonesia, Ontario Rolando, mengatakan PT Pupuk Indonesia juga telah menunjuk KDMP sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi di Kecamatan Lekok, sehingga pengurus koperasi bisa melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi e-Pubers dan mengantarkannya dengan bantuan PT Aska Berdikari Saputra. Sebelum adanya koperasi, petani hanya bisa membeli pupuk melalui titik serah yang jarang tersedia dan melayani beberapa desa sekaligus. Dapat kami sampaikan bahwa Koperasi Merah Putih Gejuk Jati di Lekok ini sudah kami tunjuk selaku penyalur pupuk bersubsidi di Kecamatan Lekok. KDMP Gejuk Jati Lekok ini sudah melakukan transaksi e-puber secara online, langsung pemesanannya secara langsung, mereka memesan pupuk dan sudah diantarkan oleh pelaku usaha distribusi yaitu PT Aska Berdikari, di mana ureanya yang dipesan sebanyak 1 ton dan NPK-nya 1 ton dan dibayar secara cash tunai. Dengan KDP Gejuk Jati, distribusi pupuk menjadi lebih dekat, cepat, dan terjangkau. Agus Abdullah, pelaku usaha distribusi, berharap gerai ini dapat mendukung produktivitas petani dan program pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Dan sesuai kebutuhan daripada kelompok tani sehingga penanaman daripada kelompok tani ini tidak tertunda untuk mendukung program pemerintah
swasembada pangan. Untuk keberadaan koperasi ini sangat membantu kebutuhan petani, yang mana kebutuhan petani itu bisa lebih mendekat kepada masing-masing desa dan masing-masing kelompok tani. Untuk sebelum ada koperasi, kita biasanya lewat kios atau PPTS, yang mana PPTS itu mungkin ada punya wilayah 4 atau 5 desa, dan sekarang dibantu dengan adanya KDMP bisa membagi atau membantu tugasnya agar lebih ringan. Harapannya ke depan mungkin bisa meringankan petani supaya jarak pengiriman, jarak pemesanan untuk tepat waktu, real time, dan bisa support untuk pertaniannya petani pangan, padi khususnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konvoi sambil gunakan petasan puluhan remaja diamankan, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat mengungkapkan 5 orang tersangka pengedar narkoba. Pelaku diamankan petugas beserta barang bukti berupa paket sabu dan ribuan butir obat keras. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, pelaku diringkus petugas saat hendak mengedarkan sabu dengan modus menaruh barang haram tersebut di titik-titik yang telah ditentukan. Dalam operasi yang digelar selama bulan Ramadan ini, 5 orang tersangka berhasil diciduk dari berbagai lokasi berbeda. Petugas turut menyita barang bukti berupa 7,4 gram sabu beserta alat timbangan, 260 butir psikotropika serta ribuan butir obat keras terbatas. Polisi dan 5 tersangka. 1 berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah obat keras terbatas lainnya. Semuanya wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang kita amankan itu sebanyak untuk sabu 7,4 gram, kemudian untuk psikotropika 260 butir, kemudian untuk obat keras terbatas 2.811 butir. Kemudian tersangka yang kita amankan, yang pertama adalah inisial PS, itu orang Ciwaru, ya, berkaitan dengan tindak pidana sabu. Kemudian YST berkaitan dengan psikotropika, kemudian ADP berkaitan dengan obat keras terbatas, kemudian RS, ya, berkaitan dengan obat keras terbatas, dan juga masalah DM, ya, satu lagi. Semuanya warga Kuningan, dan setelahnya barang bukti ada padanya, semuanya sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Kuningan. Kemudian kita adakan penyelidikan. 5 pelaku dijerat dengan pasal berlapis sesuai jenis tindak pidananya dengan ancaman hukuman mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, petugas Lapas kelas 2B Sukabumi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga jadi sabu pada layanan kunjungan tatap muka pada Rabu 11 Maret 2026. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sukabumi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga jadi sabu pada layanan kunjungan tatap muka pada Rabu 11 Maret 2026. Petugas yang sedang melakukan pengawasan di area ruang layanan kunjungan melihat adanya gerak-gerik mencurigakan antara seorang warga binaan dengan pengunjung perempuan. Petugas kemudian meningkatkan pengawasan dengan memantau aktivitas keduanya melalui kamera pengawas guna memastikan dugaan tersebut. Setelah kegiatan kunjungan selesai, petugas meminta izin kepada warga binaan untuk dilakukan pemeriksaan badan kembali. Dari hasil penggeledahan terhadap warga binaan pria berinisial SIS, 21 tahun, petugas menemukan 2 bungkus lakban hitam yang dibungkus menggunakan alat kontrasepsi pria dan disimpan di saku baju yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa barang tersebut sebelumnya dibawa masuk oleh seorang pengunjung perempuan berinisial AF 20 tahun dengan cara disembunyikan di dalam tubuhnya, tepatnya di bagian vagina, untuk mengelabui pemeriksaan petugas di pintu layanan kunjungan. Saat berlangsungnya kunjungan tatap muka, barang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada warga binaan yang dikunjunginya. Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono menegaskan bahwa keberhasilan penggagalan penyeludupan ini merupakan bukti keseriusan jajaran Lapas Sukabumi dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, seorang balita mengalami luka parah usai diserang seekor monyet liar saat sedang bermain di depan rumahnya. Korban harus mendapatkan 26 jahitan akibat serangan ini. Nasib naas menimpa seorang balita di perumahan Bali Indah, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Korban menjadi sasaran seekor monyet liar yang tiba-tiba muncul di pemukiman warga pada Kamis 12 Maret 2026 siang. Peristiwa bermula saat korban sedang bermain di halaman rumah. Tanpa diduga, seekor monyet datang dan langsung menerkam serta menggigit punggung korban dengan sangat keras. Korban mengalami luka robek yang cukup dalam dan mendapat 26 jahitan di rumah sakit. Berdasarkan keterangan warga, teror monyet liar ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, 2 orang anak di lokasi yang sama juga dilaporkan menjadi korban cakaran dan gigitan primata tersebut. Cuman awal mulanya kan saya mandiin dia dulu nih, mandiin dia, ganti baju, terus saya tutup pintu, kata saya jangan keluar. Dia karena mobil-mobilannya ada di luar, Pak. Makanya di pintu dibuka sama dia lah, dia anon aja duduk biasa aja, duduk main mobil-mobilan, kata posisi, kata dia lah, kata saya kemana, ini omnya nganuin tangga ke dalam bentaran lah, dia nangis, kata saya tuh kan jatuh, kata saya jatuh, ini lihat, pas dilihat katanya monyet tuh udah lagi meluk di samping, dia lagi begini aja tuh, lagi nyakar mungkin. Dia lagi begini aja udah tuh begini, lagi posisi dia miring gitu, posisi miring, dia mau godik, saya pegang, kok ada ocor-ocoran darah di keramik, pas dilihat loak dua belakang dia. Berarti luka bagian belakang, Bu? Iya, bagian belakang, 26 jahitan. Usai diperiksa tim medis, korban kini menjalani rawat jalan di rumahnya. Warga berharap pihak terkait seperti BKSDA atau Damkar segera turun tangan untuk menangkap monyet liar tersebut agar tidak ada lagi korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan wanita yang tak lain adalah suami siri korban di Depok, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melawan saat penangkapan. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya meringkus ARH, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istri sirinya di wilayah Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan demi bisa melarikan diri saat disergap. Pengungkapan ini bermula dari temuan jasad korban berinisial DH di sebuah rumah di Kelurahan Meruyung, Kota Depok. Saat ditemukan pihak keluarga, kondisi jenazah sudah mengering hingga tersisa tulang belulang dalam posisi terbungkus karpet dan kain. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istri sirinya karena emosi usai terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang merasa sakit hati atas hinaan korban kemudian mencekiknya hingga tewas, lalu mengikat jasad korban sebelum akhirnya melarikan diri. Awal dari adanya laporan penemuan mayat dari warga sekitar yang berada di wilayah Depok, kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung bergegas ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan olah TKP dan berhasil mengantongi identitas korban, yaitu wanita berusia 56 tahun berinisial DH. Dan dari serangkaian olah TKP tersebut ditemukan fakta bahwa jenazah korban dalam kondisi terlilit karpet, sehingga kami menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang juga melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Babakan, Podomoro, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu sore 11 Februari 2026. Insiden ini menyebabkan satu remaja perempuan meninggal dunia. Menurut keterangan Kapolsek Tenjo, Hendrik Hartono, kecelakaan ini melibatkan sepeda motor yang ditumpangi 3 remaja perempuan berusia 14 tahun. Ketiga korban diketahui berinisial MA sebagai pengendara, serta SM warga desa Tenjo dan INR warga desa Cilaku.
Sedangkan truk dikemudikan SHR, 51 tahun, warga Kecamatan Cigudeg. Peristiwa ini diduga terjadi saat truk melaju dari arah Tenjo menuju Babakan bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Para korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nahas, satu korban dinyatakan meninggal dunia. Satu korban lainnya mengalami luka berat dan dirujuk ke rumah sakit di Tangerang. Sedangkan satu korban lainnya mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan untuk pulang. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang juga melibatkan 7 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR kilometer 30 arah Pondok Pinang pada Selasa sore 10 Maret 2026. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol. Menurut keterangan Kasat BJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Bratamanggala, kecelakaan berawal saat sejumlah kendaraan melaju normal di lajur 2 dari arah timur menuju barat atau arah Pondok Pinang. Namun, salah satu truk yang dikemudikan, pria berinisial F, diduga mengalami remblong, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Truk kemudian menabrak kendaraan di depannya, yang selanjutnya kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain di depan. Di antaranya truk Wingbox, Honda BRV, 2 truk diesel, Toyota Innova, Grand Max, dan truk Fuso. Akibat kecelakaan ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas kepolisian melakukan evakuasi kendaraan dan penanganan di lokasi kejadian. Pengendara diimbau untuk selalu menjaga jarak aman dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik saat melintasi ruas tol. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Metro Depok meringkus puluhan remaja yang juga terlibat konvoi di sejumlah ruas jalan utama kota Depok. Aksi tersebut dibubarkan lantaran para remaja tersebut konvoi sambil menyalakan kembang api petasan hingga flare. 26 remaja terjaring patroli penyisiran yang dilakukan tim gabungan Polres Metro Depok pada Jumat 13 Maret 2026 dini hari. Para remaja ini diamankan saat sedang asik berkonvoi menggunakan sepeda motor di tengah waktu sahur. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa petasan, flare, hingga bendera kelompok yang dibawa oleh para remaja tersebut. Meski berdalih ingin membangunkan warga untuk sahur, namun aksi mereka justru dianggap mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan lain. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menyebut pihaknya kini tengah mengintensifkan patroli skala besar selama bulan Ramadan guna mengantisipasi adanya aksi serupa. Seperti apa sih Pak? Ya tentunya menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami dari Polres Metro Depok terus melakukan menggiatkan patroli siang maupun malam, ya mengantisipasi kejadian konvoi yang belakangan ini marak. Dan memang beberapa hari kemarin sudah kami amankan beberapa pemuda, beberapa anak remaja yang kedapatan membawa kembang api ataupun flare pada saat kegiatan konvoi tersebut. Tujuannya untuk apa sih Pak mereka? Ya mereka memang eksistensi diri yang pasti. Beberapa remaja tersebut dengan alasan untuk berbuka sahur, melaksanakan sahur pada pagi hari. Mereka melakukan konvoi di sekitaran di daerah kota Depok. Ya ada sebanyak 26 remaja yang telah kami amankan, dan tentunya apabila memang kedapatan melakukan tindak pidana tentu akan diproses lebih lanjut. Titik-titik yang menjadi titik patroli yang menjadi prioritas di mana aja Pak? Ya tentunya jalan-jalan besar mereka melakukan konvoi, tentu di Jalan Margonda, di Jalan Juanda, dan kemudian di GDC, dan yang terakhir ada kejadian juga di jalan di daerah Cibubur, di daerah Taman Wiladap Ikan. Saat ini puluhan remaja tersebut tengah menjalani pendataan dan pembinaan di Mapolres Metro Depok dengan memanggil pihak orang tua serta guru sekolah mereka. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tabungan seorang penghuni kos di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat raib digasak pencuri saat sedang bekerja. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak uang tunai jutaan rupiah yang disimpan di dalam celengan.
Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan memasuki area indikos di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang memanfaatkan kondisi sepi saat siang hari, langsung membobol salah satu kamar dan menemukan celengan milik korban. Korban baru menyadari saat pulang ke rumah pada malam harinya dan melihat pintu kamarnya sudah dalam kondisi rusak. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 3,7 juta rupiah. Uang ini telah dikumpulkan korban untuk biaya mudik dan keperluan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Apa aja sih Mbak tadi Mbak? Yang cuma uang tunai sih. Uang buat lebaran apa gimana? Iya, uang buat lebaran. Itu pelaku berapa orang yang masuk? Ya, maksudnya yang kelihatan di CCTV itu satu sih. Caranya bobol apa gimana? Dibobol. Ada apa? Kelihatan yang di depan pintu, kunci pintu itu ada bekas bobolannya. Uang yang diambil? Uang kertas senilai 3.700.000. Itu diambil dari mana? Diambil di lemari. Di tempat kosan Mbaknya? Iya. Pada saat kejadian berarti lagi Kerja, nggak ada lagi di kos. Korban telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV ke Mapolsek Metro Tanah Abang untuk membuat laporan resmi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di SDIT Al-Istiqomah, Kota Tangerang pada Rabu 12 Maret 2026 siang. Dua pelaku menodongkan senjata api ke seorang guru usai menggasak satu unit sepeda motor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku curanmor masuk ke area parkir SDIT Al-Istiqomah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku yang berboncengan terlihat masuk ke halaman sekolah dengan tenang guna mengecoh petugas keamanan. Saat situasi dirasa aman, salah seorang pelaku turun untuk membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. Aksi ini sempat dipergoki oleh Agus, salah seorang guru yang sejak awal sudah menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Saat hendak dihadang, pelaku mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkannya ke arah Agus. Sang guru terpaksa mundur dan bersembunyi sebelum akhirnya pelaku melepaskan satu kali tembakan ke udara saat melarikan diri. Awalnya sih saya keluar dari sekolah bersama teman saya. Pas di parkiran, si pelaku itu parkir di samping di motor saya awalnya. Nah, saya tegur, ternyata ini orang bukan kayak seperti wali murid mau jemput siswa. Makanya dari situ dari awal saya sudah curiga. Satu temannya turun dari motor, terus kemudian dia cek situasi kondisi. Di situ saya makin curiga, makanya saya parkir motor, tapi saya nggak langsung jalan. Saya tungguin, kalau benar mereka mau berbuat maling, saya sudah siap pasang badan gitu istilahnya. Akhirnya benar kejadian, dia bawa kabur motor teman saya. Langsung saya refleks, turun dari motor saya nyamperin. Saya kira nggak bawa senjata api, ternyata dia langsung melakukan senjata api. Di situ saya langsung mundur daripada lebih sayang nyawa saya soalnya. Makanya dari itu dia kabur, terus masih nodongin saya berusaha menyempet di motor saya. Kemudian saya teriaki maling sampai sebelum mereka berhasil kabur dari lokasi kejadian. Dia melepaskan tembakan sekali ke atas. Dari situ baru warga pada keluar. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kelapa II dengan menyerahkan barang bukti rekaman CCTV. Warga dan tenaga pengajar berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.